Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya temukan mengenai kromatografi gas dan kromatografi cair. Di sini saya mengambil jurnal dari Mass Spectroscopy Review, yaitu jurnal yang sudah terindeks Q1 di Chicago. Dan di jurnal tersebut saya mendapatkan informasi mengenai proses pengembangan obat itu melibatkan beberapa langkah berurutan, dimulai dari penyaringan dan identifikasi kandidat, evaluasi aktivitas biologis dan toksisitasnya, formulasi obat dan penentuan pengotor, studi praklinis dan klinis hingga registrasi akhir produk obat. Nah, biofarmasi itu adalah obat-obat yang diproduksi, diekstraksi, atau disintesis sebagian dari sistem biologis, misalnya sel hidup, mikroba, organisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena biofarmasi itu diproduksi dari sistem ekspresi kultur sel rekombinan atau non-rekombinan, maka biofarmasi itu harus dimurnikan dan dikarakterisasi secara menyeluruh menggunakan metode yang sesuai. Nah, analisis ini tujuannya untuk mengembangkan metode analitik dan mengontrol kualitas dari bahan baku, zat antara zat obat, dan produk obat jadi. Identifikasi pengotor yang tidak diketahui itu dapat dalam zat obat atau produk obat di atas ambang tertentu itu merupakan tugas dalam pendoban ICH. Nah, metode analitik yang digunakan itu memiliki peran penting karena proses pengembangan obat dalam gizi itu rutin. Pendekatan pemisahan, baik kromatografi maupun ekstroforesis, tapi terutama kromatografi cair atau LC itu yang digabungkan dengan berbagai teknik deteksi. Umumnya itu karena pemisahannya yang tinggi dan fleksibilitasnya. Memang itu fleksibilitas liquid chromatography itu memanfaatkan berbagai metode pemisahan dan fase dia menjadikan LC sebagai pendekatan pemisahan yang sangat universal. Nah, pertanyaan menarik dari yang saya dapatkan dari jurnal utama ini adalah mengapa liquid chromatography itu menjadi salah satu metode utama dalam analisis farmasi dan apa saja karakteristik yang membuatnya unggul dalam analisis sampel farmasi dan bagaimana keunggulan dari gas kromatografi. Nah, oleh karena itu, saya mengambil jurnal pembanding, yaitu jurnal dari Analitika Kimia Okta, yang sudah terindeks Q1 di Simago. Nah, di jurnal tersebut saya mendapatkan jawaban bahwa kromatografi itu adalah teknik yang sering digunakan karena sifatnya universal, sederhana, sensitif, dan waktu analisis yang singkat dan kuat. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa perkembangan bertahap kromatografi cair itu dan optimasi kondisi kromatografi telah mengarah pada penerapan prinsip kimia hijau dari berbagai bidang teknologi. Nah, demikian pula pada kemajuan dalam metode liquid kromatografi itu disertai dengan penggunaan yang lebih luas dan metode pemisahan kromatografi cair fase terbalik atau RPLC sebagai pengganti mode kromatografi fase normal atau NPLC. Demikian pula fase diam yang digunakan selama prosedur kromatografi itu sangat mengenerahi keberlanjutan metode tersebut. Oleh karena itu, pemilihan fase diam itu dengan rantai karbon yang lebih pendek, kolom polar, dan core shell akan menguntungkan. Jadi, di barang ini menjelaskan bahwa kromatografi liquid itu sifatnya itu universal, sederhana, sensitif, waktu analisis singkat, kuat, dan robust. Namun, kromatografi itu punya beberapa masalah karena dia menggunakan pelarut organik dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, jadi eh, liquid chromatography itu berkembang dan melakukan optimasi di berbagai kondisi kromatografi agar lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengurangi laju arif fase gelap menggunakan UHPLC, mengurangi volume pelarut menggunakan RPLC dibandingkan NPLC, menggunakan air sebagai fase gerak menggunakan etanol atau CO2 superkritis, dan memilih fase diam yang lebih ramah lingkungan. Nah, fase gerak itu dapat diubah menjadi air, etanol, CO2 superkritis. Metode pemisahannya bisa juga diubah tadi. Nah, selanjutnya, liquid chromatography itu memainkan peran penting dalam industri farmasi dan analisis, dan telah menjadi salah satu metode utama dalam farmakope. Nah, biasanya pendapatan liquid chromatography itu adalah pilihan utama untuk konfirmasi struktur dan kuantifikasi produk degradasi dan pengotor yang diduga dalam bahan obat itu massal dan formasi farmasi. Hal ini disebabkan karena universalitas, resolusi tinggi, efisiensi pemisahan, ketahanan, sensitivitas, throughput, dan sampel yang tinggi. Nah, karena itu, liquid chromatography itu juga dikombinasikan dengan teknik deteksi yang tepat seperti UV, FLD, atau MS. Adalah alat penting yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat untuk menjamin kualitas keamanan. Jadi, ketika suatu analisis farmasi itu ingin memastikan identitas atau struktur senyawa, menentukan kadar produk degradasi, menentukan kadar pengotor. Nah, liquid chromatography itu jadi pilihan yang bisa
dipilih karena dia punya universalitas atau dapat digunakan di berbagai jenis analit, terus resolusinya tinggi, di mana dia dapat memisahkan senyawa yang berdekatan atau serupa dan baik, efisiensi atau pemisahan, dia menghasilkan pemisahan yang efektif, ketahanannya itu dapat diandalkan ketika terjadi variasi kecil dalam kondisi analisis dan dapat mendeteksi analitik dalam jumlah yang rendah. Nah, selanjutnya di sini disebutkan bahwa sebagian besar metode analitik yang digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri itu didasarkan pada teknik pemisahan. Nah, liquid chromatography itu muncul sebagai standar emas dengan kemampuan untuk analisis sampel farmasi dan biomedis yang andal, akurat, dan berkapasitas tinggi. Namun, liquid chromatography ini lebih unggul dalam hal ketahanan, sensitivitas, dan universalitas. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai liquid chromatography. Selanjutnya, bagaimana keunggulan dari gas chromatography? Nah, kembali ke jurnal yang utama tadi, jurnal yang awal eh, ini yang berjudul What is the Role of Current Mass Spectrometry in Pharmaceutical Analysis. Nah, jadi dalam jurnal tersebut saya mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan keunggulan dari gas kromatografi. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa gas kromatografi mass spektroskopi itu umumnya digunakan untuk analisis ester, metane sulfat, N-nitrosamin dalam zat aktif, plasticizer, zat terkait nefluran, batas senyawa aromatik polisiklik, dan batas pengotor dalam hexachlorophene, hexenatide, dan triclosan. Maksudnya, jadi dalam aplikasi analisis farmasi, gas kromatografi mass spectroscopy itu digunakan dalam analisis berbagai senyawa pengotor, misalnya untuk N-nitrosamin, plasticizer, dan senyawa aromatik polisiklik lainnya. Nah, dalam hal ini, penggunaan teknik analitik gabungan seperti liquid chromatography dan gas chromatography itu perlu untuk mengidentifikasi adanya pengotor yang tidak dikenal, selain menggunakan pendekatan identifikasi struktur seperti NMR atau resonansi magnetik nuklir. Nah, maksudnya di sini adalah si liquid chromatography dan gas chromatography itu saling melengkapi, di mana dalam analisis farmasi, tidak semua senyawa itu bisa dianalisis dengan satu teknik saja karena karakteristik dari senyawa itu beda-beda, di mana liquid chromatography dan gas chromatography itu bisa digunakan bersama untuk mengidentifikasi pengotor yang belum diketahui. Selanjutnya, kombinasi terbaik untuk tujuan ini tampaknya adalah liquid chromatography PDA, detektor susunan fotodida, liquid chromatography MS, gas chromatography MS. Yang terakhir itu digunakan untuk menargetkan senyawa volatil. Jika dibandingkan dengan standar referensi, kesesuaian ini antara hasil SCPDA, LCMS, dan GCMS itu dapat dikonfirmasi sebagian besar struktur. Nah, jadi gas kromatografi itu digunakan untuk mengendalikan senyawa volatil, yaitu senyawa yang relatif mudah menguap sehingga dia dapat dibawa melalui sistem kromatografi gas. Nah, selanjutnya, keunggulan dari metode ini itu meliputi persiapan sampel yang sederhana dan tidak adanya efek matriks. Metode lain untuk tujuan serupa menggunakan headspace GCMS dan penambahan dimetil sulfoksida sebagai pelarut ekstraksi. Jadi, di bagian tersebut dijelaskan bahwa keunggulan dari gas kromatografi mass spektroskopi itu adalah yang pertama, preparasi sampel sederhana, di mana sampel itu tidak membutuhkan tahapan preparasi yang terlalu kompleks pada metode yang dibahas. Dan kedua itu tidak adanya efek matriks, di mana adanya gangguan dari komponen matriks terhadap hasil analisis itu dapat menimbulkan pada pendekatan tersebut. Selanjutnya, gas kromatografi itu masih digunakan untuk menilai farmakokinetik, misalnya fentanyl dalam darah pasien kanker, persyaratan dalam hal volatility dan termostabilitas mempersempit spektrum molekul yang dapat dianalisis oleh teknik ini. Jadi, gas kromatografi itu memiliki persyaratan bahwa analitik itu harus memiliki volatilitas dan stabilitas terhadap suhu yang sesuai. Karena gas kromatografi itu menggunakan kondisi pemanasan, yaitu senyawa yang tidak cukup volatil atau tidak tahan panas akan lebih sulit dianalisis menggunakan gas kromatografi. Jadi, intinya, gas kromatografi itu cocok untuk senyawa volatil dan cukup termostabil. Nah, sedangkan gas kromatografi itu kurang cocok untuk senyawa yang tidak volatil atau tidak mudah degradasi oleh panas. Nah, ini untuk penting untuk kita mengetahui dalam pemilihan teknik apakah kita harus menggunakan liquid kromatografi atau pada gas kromatografi. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih.